A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral hadirin jamaah mushola Al-Hijrah dimana berada yang saya muliakan, marilah kita senantiasa menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat karunia sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman, dan dengan bersolawat harapan kita kelak beroleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sungguh suatu nikmat yang amat besar kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang disebutkan sebagai Syahrul Mubarak, Syahrul Ghufran, Syahrul Quran, dan Syahrul Siyam. Jamaah rahimakumullah, walau saat ini kita dalam kondisi sedang prihatin dalam rangka kita mengikuti himbauan pemerintah dalam pencegahan COVID-19, kita diharapkan mampu beraktivitas di rumah dalam rangka kita menjaga penularan virus tersebut. Namun kita tetap bersyukur kepada Allah SWT dengan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan 1441 Hijrah ini, agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Dan sungguh betapa celakanya orang-orang semacam ini. Allah memberikan kepadanya nikmat yang besar, dapat berjumpa dengan Ramadan, namun disia-siakan sehingga menjadi manusia yang celaka atau merugi. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Rasulullah SAW bersabda, Rohima anfurajulin takhola alai Ramadan thumman salako qabla ayyughfarolah, rawahu Tirmidzi. Sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Rawahu Tirmidzi. Demikian yang Nabi sampaikan. Manusia merugi, celaka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar berupa bertemu dengan Ramadan. Namun ketika Ramadan berakhir, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mampu mengampuninya dosa-dosa yang dimiliki. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semisal berupa puasa,
Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka ampunan Allah SWT atas dosa-dosa yang telah lewat. Begitu juga dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih, mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Jamaah rahimakumullah, amal yang lain semisal berinteraksi dengan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembaca. Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Hendaklah kamu beri cahaya rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, khususnya sholat tarawih berinteraksi dengan Al-Quran sangat tepat kita saat ini dalam kondisi kita beribadah di rumah, kita mampu belajar menjadi imam sholat, kita upayakan rumah kita upayakan untuk bisa senantiasa untuk sholat dan kita sinari dengan sinar bacaan Al-Quran. Terdapat banyak amal yang disyariatkan di bulan Ramadan yang menjadi sebab terampuninya dosa kita. Namun masih ada orang yang Ramadan berakhir dan Allah SWT belum mengampuni dosa-dosanya. Waktu yang panjang diberikan, namun tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Kita tidak berupaya untuk semaksimal amalan-amalan sholih yang menyebabkan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Na'udzubillah. Maka berarti puasa yang dikerjakannya, sholat yang dijalankannya, amalan-amalan lain yang dilakukan belum ada manfaatnya. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal ats. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya peroleh lapar dan dahaga. Rawahu Tirmidzi. Inilah manusia yang celaka pada saat Allah SWT memberikan nikmat yang besar berupa Ramadan, namun tidak mampu memaksimalkan untuk beribadah, berta'abud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bahkan melakukan sesuatu yang lagho, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari keadaan semacam ini. Saya kira demikian, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Tentunya kita akan jawab sesuai dengan kemampuan. Kalau nanti tidak terjawab pada saat ini, akan kita jawab pada lain kesempatan. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaan pertama, siapa yang termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan? Jadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Di antara orang-orang yang merugi saat Ramadan seperti saat ini,
dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan khamsatu asya'a tuhbitus sauma ay tubtilu thawabahu. Ada 5 hal yang merusak puasa, artinya membatalkan pahala puasa. Dia berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa, alias mereka tergolong orang-orang yang merugi di saat Ramadan. Yang pertama al-kidbu, mereka sering berkata dusta. Kalau perkataan-perkataan kotor, perkataan dusta, itu yang menyebabkan orang menjadi rugi di bulan Ramadan ini. Wal ghibatu, suka menghibah, menggunjing. Hibah itu membicarakan orang lain yang orang lain merasa tersinggung atau sakit hati, namanya ghibah. Jadi kita hindari ghibah, karena itu merupakan hal-hal yang bisa merugikan puasa kita, merusak pahala puasa kita. Wan namimatu, adu domba, ngomong sana ngomong sini, pembicaraan si A dibawa ke pembicaraan B dan seterusnya. Ini mengakibatkan ya fitnah karena adu domba. Wal yaminatu khamus, sumpah palsu. Ya kita enggak usah bersumpah-sumpah kalau itu memang tidak benar. Wa nadhru bisahwati, memandang dengan syahwat, berontak. Jamaah rahimakumullah, itu diantara orang-orang yang termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Dia puasa tapi suka dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, memandang dengan syahwat. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita termasuk di dalam orang yang merugi? Naudzubillah. Bagaimana kalau kita termasuk di dalamnya orang-orang yang merugi? Ya agar kita tidak termasuk golongan orang yang merugi dan kita memperoleh keuntungan, ya sebagaimana Rasulullah menggambarkan bahwa al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Jadi kita akan beruntung, tidak merugi. Ya pertama, kalau kita ada di dalamnya, ya segera kita berkemas-kemas, siap-siap ya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Jadi al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Kita nanti akan diberikan surganya Allah SWT ada 4 golongan. Yang pertama talil Quran, yang kedua wa hafidhil lisan, yang ketiga mutimil ji'an, dan yang keempat wasaimina fi syahri Ramadan. Yang pertama talil Quran, yakni berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Saatnya, waktu yang sangat tepat. Kita jangan keluar rumah, keluyuran ke sana kemari, ya, melakukan aktivitas yang lagho, yang sia-sia. Termasuk orang yang beruntung itu alladzina anil lahwi mu'ridun. Mereka mampu menjaga yang lagho, tidak melakukan yang sia-sia. Maka tahlil Quran, membaca Al-Quran. Mari kita beribadah dengan membaca Al-Quran, berkomunikasi kepada Allah SWT, karena Al-Quran satu-satunya kitab yang apabila kita baca kita mendapatkan pahala, walau bacaan kita mungkin masih terbata-bata. Sekali lagi, dalam kesempatan ini kita ada di rumah, menjaga diri,
agar kita tidak terhindar dari penyakit, maka talil Quran, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa lancar, terbata-bata pun tetap akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kalau yang sudah lancar, kita maksimalkan Al-Quran, kita baca, syukur bisa khatam dalam 1 minggu, berarti 1 bulan 4 juz, atau 4 kali khatam, atau paling tidak ya kita setiap saat membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, wa hafidhil lisan, biar tidak menjadi orang yang merugi, maka jaga lisan. Di pertanyaan yang pertama itu berkaitan semua dengan lisan. Bohong, ghibah, namimah, sumpah. Ini jaga lisan. Ada 2 hal yang apabila orang mampu menjaganya, maka benar-benar mendapatkan keuntungan, yakni menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Di lisan mari kita jaga, jangan suka berdusta, berbicara yang thayyib. Ketika kita tersandung, ya ucapkan innalillah, kita peroleh anugerah dari Allah, kita memperoleh rezeki dari Allah, kita minimal ucapkan alhamdulillah. Dan segala amal perbuatan kita awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam rangka menjaga lisan. Wa hafidhil lisan. Wa mut'imil ji'an, ya kita suka bersedekah, kita memberikan makan kepada orang yang lapar, termasuk pada orang yang sedang berpuasa. Washaimina fi syahr Ramadan. Yang keempat, untuk menghindari kita tidak tergolong menjadi orang yang rugi, maka mari puasa kita benar-benar man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Puasa kita memang dasarnya iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mencegah agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi? Dicegah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya apabila kita mau masuk golongan yang merugi sebelumnya, ya, mari kita antisipasi, karena memang pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Daripada kita sudah terlanjur, tapi ingat bahwa Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya yang pertama, untuk pencegahannya ya kita memang harus bertobat. Banyak-banyak baca istighfar. Dan diikuti dengan menjalankan amal-amal soleh. Ittaqillah haitsuma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kapan saja, kita senantiasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikutilah kejelekan, kebatilan dengan amal kebaikan. Ketika kita khilaf, ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka ikutilah watbi sayyital hasanat. Ikutilah perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kejelekan itu dengan amal kebaikan. Karena amal kebaikan akan menghapus kejelekan yang kita lakukan. Jadi ini pentingnya kita bersegera untuk bertobat, minta ampun ketika kita melakukan khilaf, biar tidak terlanjur
kita tergolong orang yang merugi, ya mari, kesempatan masih panjang, Ramadan masih panjang, maka mari ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sehingga mari kita kekurangan-kekurangan kita yang kemarin sekarang mari kita sempurnakan, kita berupaya semaksimal mungkin semampu kita dengan amal-amal kebaikan. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan kita senantiasa memperbaiki akhlak, berinteraksi dengan sesama, ya kita berakhlak, bicara dengan akhlak, ya bersikap, bersapa laga, apalagi semuanya dengan akhlak yang baik, bertutur kata yang baik. Dan yang keempat, yang keempat nih, pada saat bulan Ramadan kita sudah menjalankan puasa, tadarus, taraweh, sholat 5 waktu, tetapi melupakan zakat. Apakah tergolong orang yang merugi? Ini puasa, tadarus, taraweh, sholat 5 waktu, tapi nggak bayar zakat. Apakah termasuk orang yang merugi? Ya jelas ini. Walaupun sudah puasa, tadarus, taraweh, sholat 5 waktu, tapi tidak membayar zakat. Karena bayar zakat itu termasuk rukun Islam yang wajib dijalankan. Baik itu zakat mal, zakat harta yang 1 tahun sekali dikeluarkan, kalau itu niaga, zakat fitrah atau zakat fitrah dikeluarkan 1 tahun sekali saat Ramadan tiba. Jadi walaupun kita taraweh, kalau nanti di akhir kita tidak bayar zakat, ya kita tergolong orang yang merugi. Selama kita punya kemampuan untuk membayar zakat, ya kita tidak boleh ditinggalkan karena itu wajib. Kemampuan artinya, kalau menurut mazhab Syafi'i itu artinya kita punya kemampuan makanan untuk malam hari raya dan besoknya. Jadi paling tidak punya cadangan makanan untuk 2 hari, kita ya sisanya sudah wajib membayar zakat fitrah. Sesuai dengan Rasulullah untuk zakat fitrah itu menjelaskan, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nas so'an min tamrin au so'an min syair ala kulli kharin au abdin dakarin au untha minal muslimin. Jadi Rasulullah SAW ya, mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Dari awal sudah masuk Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal ya kapan kita mulai usaha, disitulah. Kalau sudah 1 tahun ya mengeluarkan zakat mal. Cuman kebanyakan di kita digabung kadang-kadang antara zakat mal dengan zakat fitrah dalam mengeluarkannya. Tapi tidak apa-apa, boleh gitu. Jadi kalau zakat fitrah Ramadan oleh Nabi itu memang diwajibkan. Jadi kalau tidak bayar ya termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang diwajibkan zakat fitrah? Itu so'an, itu ya yang lazim di Indonesia ini 2,5 kilogram atau 3 liter makanan pokok setiap orang muslim yang merdeka atau mungkin hamba sahaya, laki perempuan sama saja. Artinya selama dia muslim maka yang berkewajiban menanggung nafkahnya itulah yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Jamaah rahimakumullah. Yang kelima, jika kita meninggalkan sesuatu yang sunnah
apakah termasuk dalam golongan orang yang merugi? Meninggalkan perbuatan sunnah apa termasuk golongan orang yang merugi? Amalan sunnah itu adalah amalan yang menyempurnakan amalan wajib. Amalan wajib itu ibarat kalau kita makan itu adalah baru nasinya, pokoknya, lauknya itu sunnah. Dan akan membedakan antara seorang muslim yang beriman, derajatnya itu adalah yang dibedakan di amalan-amalan sunnah. Karena kalau yang wajib sama sholatnya sehari semalam 5 waktu, ya sama. Yang alim, yang tingkat tinggi sama 5 waktu, ya 5 kali sehari. Tapi yang sunnah itulah justru yang meningkatkan kualitas kita, membedakan kita dengan yang lain. Sehingga kalau kita meninggalkan yang sunnah, ya termasuk golongan orang yang merugi. Karena apa? Apalagi di bulan Ramadan, amalan sunnah itu dilipat gandakan pahalanya. Kulu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asaro amthaliya illa sab'imi ati dhi'fin. Qala azza wa jal illa saum fa innahu li wa ana ajribih. Setiap amal anak Adam ya di bulan Ramadan ini adalah akan dilipat gandakan. Yudha'aful hasanat. Jadi amal kebaikannya akan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya sampai ila sab'imi ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi kita beramal sunnah ya, termasuk sholat taraweh itu adalah ibadah sunnah, qiyamul lail, sholat malam, taraweh ya, tadarus Al-Quran ya, berinfak. Walaupun kita ibadah di rumah, infak diupayakan untuk tetap jalan, sedekah tetap jalan, itu amalan sunnah. Terus membantu orang lain itu amalan sunnah. Apalagi kalau orang lain itu memang sangat membutuhkan, berarti bantuan kita tidak sunnah lagi, bahkan wajib. Jadi jangan sampai kita mengabaikan amalan-amalan sunnah. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Kita puasa tapi enggak taraweh, ya, enggak pernah infak, enggak pernah bantu orang, ya, tutur katanya sudah tutur kata yang tidak baik. Wah ini termasuk tanda-tanda golongan orang-orang yang merugi. Dan yang terakhir di pertanyaan yang ke-6, suruh beri contoh-contoh orang yang merugi saat bulan puasa. Orang yang merugi di saat-saat bulan puasa. Orang yang puasa nanti tergolong orang yang merugi ya, seperti hadis tadi, kamin so'imin laisalahu min syamihi ilal ju'i wal adsi. Ini jangan sampailah kita seperti itu. Artinya kita itu golongan orang yang merugi. Contoh meninggalkan amal soleh ya, seperti tadi infak, sedekah, membantu orang lain. Man yasara musliman yasarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, meringankan. Ada orang tanya alamat, nah kita bantu meringankan. Ada orang bawa bawaan berat, kita bantu meringankan. Kelihatannya hal sepele, itu contoh ya dari amal-amal yang
tidak merugi. Kalau sampai kita meninggalkan amal-amal infak, sedekah, membantu orang lain, ya kita termasuk orang yang merugi. Contoh amal yang merugi, kita beramal tapi tidak karena Allah SWT semata, karena riya, karena ingin dipuji orang lain. Kita sholat di rumah ini dalam rangka kita taklim untuk bisa menjadi imam yang tidak dipandang oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Ini sangat bagus saat ini dalam kondisi seperti ini kita beribadah di rumah, tunjuk salah satu jadi imam, yang lain bisa istiqomah. Jangan sampai tidak istiqomah menjalankan ibadah sholat raweh, itu juga orang yang merugi. Upayakan kita bisa sholat raweh. Tidak bisa di awal waktu, setelah sholat isya, ya nanti agak malaman sedikit, syukur sepertiga malam di akhir menjelang subuh sholat raweh, jam 3 bangun, jam 2 bangun, luar biasa. Jadi mari kita istiqomah biar tidak tergolong orang yang merugi. Istiqomah. Kalau tidak istiqomah, sekarang sholat, besok enggak, sholat enggak, sedekah enggak, besok enggak. Terus selanjutnya contoh amal yang merugi, ya kita bermalas-malasan, meremehkan amalnya orang lain, meremehkan amalan-amalan sunnah. Justru yang sunnah itu adalah penyempurna amal-amal yang wajib. Jamaah rahimakumullah, mari jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jadi contoh perbuatan, amal-amal yang merugikan adalah kita meninggalkan infak, sedekah, membantu orang lain, kita tidak istiqomah menjalankan ibadah, kita ibadah tidak karena Allah SWT, kita bermalas-malasan, ya meremehkan orang lain, meremehkan amalan sunnah. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dan kita mari berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk beramal yang mendapat keberuntungan, yang mendapatkan ridho Allah, yang akhirnya sesuai dengan tujuan puasa kita menjadi la'allakum tattaqun, manusia yang muttaqin, manusia yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.